Perkenalkan, saya Marlena Hitipeu. Saya adalah guru pada SD Negeri 7 Maluku Tengah. Di sini saya akan membagi praktek baik tentang membuat dan memanfaatkan kelas literasi untuk memperkaya proses pembelajaran dan berpusat pada siswa. Sebagai seorang guru yang telah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan, saya selalu mencari inovasi-inovasi terbaik dalam membantu meningkatkan proses belajar. Yang dimaksudkan dengan kelas literasi adalah kelas yang rapi dan ditata dengan pajangan-pajangan yang sangat kaya aksara, yang berguna untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Saya ambil hal ini karena sesuai dengan hasil asesmen dan raport pendidikan pada tahun 2025 pada kompetensi literasi, kami SD Negeri 7 Maluku Tengah mencapai 50% yang dikategorikan sedang. Dengan demikian, ada indikator-indikator atau sub-indikator yang mengalami penurunan. Di antaranya yaitu pada sub-indikator A.1.2 yaitu kompetensi kemampuan membaca teks sastra. Dan yang kedua adalah kompetensi A.1.3 yaitu kemampuan mengakses dan menemukan isi teks sastra. Berdasarkan hal demikian, di mana adalah tuntutan daripada kurikulum merdeka yang sekarang ini dengan pendekatan deep learning, literasi merupakan kompetensi inti dan 8 kompetensi lulusan itu juga menghendaki hal yang demikian. Dengan demikian, maka untuk itu saya mengambil proses pembelajaran ini dia berbasis kelas literasi. Langkah pertama yang saya ambil adalah pembuatan pojok baca. Di sini kita membuat rak buku yang terbuat dari gaba-gaba atau pelepas sagu, yang mana kita tahu bahwa di Ihamahu ini banyak sekali tumpuhan sagu. Dengan demikian pemanfaatannya ini kami ambil untuk pembuatan rak buku pada pojok baca ini. Kemudian ada juga tempat menaruh buku yang lain. Pembuatannya itu menggunakan bahan bekas yaitu karton dan dilapisi dengan kertas kado yang berwarna-warni sehingga tidak tampaknya polos. Yang berikut yaitu di samping di sini ada papan penyanggah atau papan tumpu yang mana tempat menaruh buku ketika kami membaca. Ini adalah salah satu contoh big book atau buku besar yang kami buat dalam proses membaca siswa di pojok baca. Jadi bukunya agak besar sehingga kita taruh pada penyanggah agar dia tidak rusak ketika kita pakai untuk membaca dan sebagainya. Selain itu juga ada pajangan-pajangan yang lain yang menunjang akan proses literasi dalam pojok baca ini. Ya, yang berikut itu adalah pembuatan kelas yang penuh dengan aksara atau penuh dengan literasi.
yang mana kita lihat pada kedua dinding ini, di sebelah kiri ini ada 8 dimensi profil lulusan, yang mana ini memungkinkan kita bahwa penerapan karakter anak itu kita bentuk sejak dini, supaya ia dapat merasakan jati diri sebagai anak Indonesia dan merasa memiliki bahwa dia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan ini dimaksudkan bagaimana kita membina anak secara dini, dia dibentuk untuk dapat bangun pagi, dia beribadah, dia berolahraga, dia gemar belajar, makan sehat bergizi, kemudian dia bermasyarakat, berkolaborasi dengan teman lain, dan dia tidur cepat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dibuat ini secara dini sejak SD sudah dilatih dan dibina, sehingga menjadi motivasi dia ketika dia kelak menjadi orang yang dewasa. Berarti dia telah mampu untuk menciptakan hal-hal yang sesuai dengan kepribadian yang mana dari dini dia sudah bisa untuk melaksanakan hal itu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tidak saja hanya berupa pajangan, tetapi kita ketika pagi hari, ketika kita masuk, anak dilatih untuk senam, anak Indonesia hebat. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga kita mengajarkan lagu, sehingga mengingatkan anak setiap hari dia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu. Selain itu, ada juga tulisan-tulisan yang memperkaya kelas literasi ini, di antaranya yaitu menyangkut informasi tentang pelajaran, sehingga anak itu setiap hari ketika dia masuk, dia membaca, dia menghayati apa itu pembelajaran atau kata-kata atau aksara yang ada pada dinding-dinding ini, dapat mengingat dia, dan ketika dia berproses dalam pembelajaran selalu hal itu dia ingat. Dan juga di samping itu ini adalah hasil karya anak yang termuat di sini. Yang ini berupa hasil-hasil karya anak yang ada, dan juga ini dalam bentuk kerja-kerja kelompok, hasil anak yang dalam bentuk kerja kelompok. Selain itu, ada kata-kata atau tulisan yang merupakan informasi. Di antaranya kita lihat bahwa papan absen, kemudian ini kata-kata familiar yang sering anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini selalu diperkenalkan agar anak itu terbiasa dan termotivasi untuk melakukan hal-hal ini. Sekarang kalian masing-masing mengambil buku dan membaca ya bacaan yang ada. Kegiatan yang berikut adalah kegiatan literasi di pagi hari. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam 2 hal, yaitu untuk literasi menulis. Biasanya itu dilakukan dari hari Senin dan
sampai hari Rabu. Sedangkan literasi membaca itu biasanya terjadi dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Ketika anak-anak ini berada di pojok baca, setelah mereka membaca buku, kegiatan pertama yang mereka lakukan itu adalah melaporkan tentang isi buku atau melaporkan tentang bagian-bagian dari buku. Perkenalkan, nama saya Nur Asmita Sakalisi. Saya akan melaporkan hasil yang saya baca di dalam pojok baca. Judul bukunya Petunjuk Praktis Membuat Mie dan Bihun. Pengarangnya Denis Wani, penerbitnya Bina Muda. Perkenalkan, nama saya Kevin Martinus Patinaya. Saya akan melaporkan hasil yang saya baca di pojok baca. Judul bukunya Petunjuk Praktis Menanam Jambu Mete, penerbit pengarangnya Denis Waheni, penerbitnya Bina Muda. Kegiatan yang pertama yang dilakukan ketika anak dia membaca di pojok baca, yang pertama dia mengenal bagian-bagian buku dulu, yaitu mulai judul buku, pengarangnya, dan juga penerbitnya. Yang kegiatan kedua setelah mereka membaca, mereka dapat bercerita secara bergilir apa yang mereka bacakan. Perkenalkan, nama saya Masya Triputri Sapulete. Saya akan menceritakan buku yang tadi saya baca di pojok baca. Ada beberapa buah-buah jenis, yaitu 1 duku Palembang, 2 duku Matesi, 3 duku Sumber, 4 duku Kalikajar, 5 duku Condet. Buah duku ini sangat bermanfaat untuk manusia karena buah duku ini. Nama saya Krisya Rabici Sanaki. Judul buku Praktis Mengolah Sampah Menjadi Kompos. Pengarangnya Sudirman, penerbitnya PT Intimedia Cipta Nusantara. Sampah adalah hal yang sangat bermanfaat bagi lingkungan. Untuk itu, sampah perlu didaur ulang dan dibuat kompos sehingga lingkungan menjadi bersih. Kegiatan yang berikut di pojok baca, yaitu setelah anak membaca dan menceritakan isi bacaan, ada juga kegiatan menggambar ilustrasi, yang mana setelah anak itu baca atau dia mendengar cerita dari temannya, dia bisa menggambar apa yang tadi dia baca atau dia dengar, kemudian dia dengan temannya bisa saling berpasangan menceritakan apa yang dia bacakan. Di bukuran teman-teman, saya akan menceritakan pekerjaan yang tadi saya kerjakan dengan teman saya. Nah, teman-teman, di sini ada pohon pisang, dan pohon pisang dimakan oleh ulat, dan ulat dimakan oleh ayam. Lalu ayam dimakan oleh ular, dan elang pun memakan ular. Dan pekerjaan saya ini yang disebut makan-memakan dan ataupun rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun pisang. Jadi teman-teman, pagi ini saya akan menceritakan untuk pekerjaan saya telah saya buat dengan teman saya, yang dimana terlihat bilalang sedang memakan pohon pisang dan ayam memakan bilalang, lalu ular memakan ayam, lalu elang memakan ular. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ketika kita melihat dalam proses membaca di pojok baca, dalam beberapa waktu ini kita lihat anak-anak sangat antusias sekali, yang mana mereka dari dulunya belum bisa. Ketika mereka membaca, mereka hanya membaca begitu saja tanpa mengetahui bagian-bagian buku. Tapi setelah kegiatan yang saya buat ini, anak-anak di kelas 5 sudah mulai
menciptakan hal-hal yang memang menarik. Dan kita lihat bahwa kegiatan yang lain selain itu mereka dapat juga menceritakan itu dan menuliskan pada buku-buku kecil yang ada ini. Inilah hasil karya anak yang mereka lakukan ketika mereka membaca di pojok baca. Ya. Jadi selain itu ketika mereka menulis di buku kecil atau buku halus, ada juga kegiatan yang biasanya dibuat, yaitu kegiatan menulis ideasi. Jadi ada benda yang dipajangkan atau benda yang menjadi objek bagi mereka dan mereka dapat membuat itu. Saya menggunakan pendekatan adik simbah atau membantu dengan kata-kata tanya, kemudian lewat jawaban itu mereka bisa menyusun menjadi satu cerita, seperti halnya yaitu pada buku-buku kecil yang ada. Ada hal inovasi terbaru yang memangnya saya buat untuk memperkaya kelas literasi saya. Yang pertama kita lihat bahwa di depan ini ada 2 pohon di sebelah kanan dan kiri. Yang ini adalah pohon numerasi. Walaupun kita berbicara tentang literasi, tetapi karena siswa kelas 5 ini juga mengikuti asesmen literasi dan numerasi, dengan demikian tidak ada salahnya ketika di dalam kelas ini juga dipajang pohon numerasi. Yang mana di sini pohon numerasi ini saya menampilkan yang ini adalah rumus-rumus matematika. Kemudian di sini di sebelah ini juga ada pohon literasi, di mana dalam proses pembelajaran yang saya buat ketika pembelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain, kemudian ada hal-hal menarik yang berupa kata-kata atau berupa hal-hal baik apa yang anak-anak ini rasakan, kemudian mereka akan menempelkan pada pohon literasi ini sehingga memperkaya akan pohon tersebut. Jadilah seperti pahlawan yang berani menaklukkan buku-buku dan pensil. Buku adalah jendela dunia. Atau proses pembelajaran mendalam, pada prinsipnya itu ada 3, yaitu berkesadaran, menyenangkan, dan menggembirakan. Ada permainan-permainan yang saya buat berupa media pembelajaran yang ada dapat membangkitkan minat anak dalam berliterasi, dalam berproses untuk meningkatkan daya kreativitas mereka dengan permainan monopoli edukasi. Nah, bentuk permainan ini bisa dimainkan secara kelompok maupun individu, dimainkan dengan dadu yang ada, kemudian ada soal-soal yang dibuat. Ada soal yang mudah dan soal yang pemahaman tingkat tinggi dibuat, dan mereka dapat menjawab itu secara bergilir lewat permainan yang dimainkan. Anak memainkan itu mulai dari ikuti buah dadunya. Kemudian di sini ada yang soal-soalnya, ada soal hots, ada soal juga soal-soal yang mudah. Dan dengan demikian ketika anak
pada soal-soal berarti dia akan membaca dan menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab berarti dia mundur satu langkah. Dan di sini juga ada hukuman yang senantiasa ketika ada di sini itu ada seperti bom, dan ketika di situ ada yang kembali ke start, kemudian ada yang ini. Ketika dia dapat hal yang demikian berarti dia akan mendapat hukuman atau dia dikasih menyanyi atau membuat sesuatu atau hal yang yang bisa dapat menunjang atau menginikan literasi daripada anak itu sendiri. Ketika kelas literasi yang saya buat ini sangat bermanfaat sekali ketika anak-anak dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran yang dibilang bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ketika kami dalam proses literasi ini, kelas literasi ini, kita telah membagi anak di dalam kelompok-kelompok yang mana sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk menunjang hal demikian, maka saya juga membangun percakapan dengan orang tua, yang mana saya mengadakan orang tua untuk mengadakan rapat bersama dengan saya dan membicarakan menyangkut literasi malam, yang mana saya memberikan masukan kepada orang tua ketika di hari Sabtu dan besoknya itu di hari Minggu kan mereka akan libur. Dengan demikian saya membuat pembelajaran malam, baca malam, yaitu mereka membaca Alkitab atau membaca buku yang lain, itu mendapat pendampingan dari orang tua, sehingga di besok hari Seninnya saya kembali merefleksikan apa yang mereka baca di malam itu dengan orang tua, dan kami merefleksikan bersama untuk sama-sama kita mencapai tujuannya apa yang ketika mereka baca di malam itu. Dan pada saat pertemuan berlangsung kita lihat juga salah satu orang tua daripada siswa kami yang merupakan badan pemerintah negeri. Dengan demikian ada pemikiran yang baik yang mereka terima, apa yang saya usulkan itu dapat diterima, sehingga lewat kegiatan itu, lewat pemerintah negeri dapat menyumbangkan beberapa buku yang dapat dikoleksikan untuk anak baca di pojok baca. Ya, Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Di saat ini Bapak Ibu, Beta selaku ketua daripada komunitas belajar di Piawoni, berdasarkan katong punya hasil asesmen dan rapor pendidikan, Bapak Ibu kan sudah sama-sama katong tahu bahwa katong punya literasi itu rendah. Dengan demikian katong akan berusaha untuk meningkatkan itu dengan kita akan membuat kelas literasi untuk memperkaya itu. Jadi salah satunya Beta sudah buat hal ini. Untuk itu Beta mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama katong berkolaborasi untuk katong melaksanakan hal demikian, karena memang kita punya sekolah di setiap kelas itu sudah ada kelas literasi. Bahwa dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kelas literasi ini merupakan jantung sekolah. Mau dikatakan demikian karena dengan keadaan kelas literasi berarti dapat meningkatkan proses literasi
mulai dari pojok baca, kegiatan pagi literasi, kemudian kelas literasi, dan juga ada pohon numerasi, pohon literasi, dan juga permainan edukasi. Itu semua mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan, terutama pada indikator literasi atau subindikator yang mengalami penurunan daripada SD Negeri 7 Maluku Tengah tersebut. Dengan demikian, ini merupakan suatu hal yang beta sampaikan mungkin dapat memotivasi guru-guru yang lain dari institusi yang lain untuk dapat bersama-sama, mungkin inilah ide yang kita sama-sama buat untuk menunjang literasi kita